نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sebelum kita mulai kajian kita, mungkin lebih baik kita mendoakan dulu pada untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, untuk saudara-saudara kita, untuk sanak famili kita, untuk sahabat atau tetangga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah SWT mengampuni mereka dan menempatkan di Allah SWT dengan terbaik. Demikian juga pada kedua orang tua kita yang masih hidup, sahabat, tetangga, dan famili kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan mereka kesehatan dan dimudahkan di dalam segala urusannya. Subuh yang dirahmati Allah SWT, tiba-tiba pagi hari ini saya terpikir suatu hal, yaitu soal rahasia umur manusia. Ini akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai rahasia umur manusia. Umur atau usia manusia dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Sebagaimana juga Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin manusia itu kecuali untuk beribadah pada Allah SWT. Jadi itu tujuan hakiki dari penciptaannya manusia. Nah, umur yang berkah adalah usia yang penuh manfaat dan pahala, meskipun tidak selalu panjang. Jadi kita perlu ingat bahwa umur yang berkah itu adalah usia yang penuh manfaat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Jadi ketika kita diberikan karunia Allah SWT umur panjang, maka itu sebagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi umur panjang saja tidak cukup, tapi harus juga disertai dengan amal-amal kebaikan. Supaya apa? Supaya umur kita ini bermanfaat. Kemudian dalam hal ini saya bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana kalau saya tahu bahwa umur saya hanya sampai 70 tahun atau 75 tahun, atau misalnya 5 hari lagi atau beberapa jam lagi, pasti saya terpikir banyak hal yang akan saya lakukan. Itu pertanyaan yang ada di dalam hati saya. Rasulullah SAW bersabda, setidaknya ada 4 yang pasti akan dipertemukan kelak. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sampaikan, la tazulu qadma amali yaumul qiyamah hatta yas'alu an arba'in an umrihi lima afnahu wa an jasadi fima ablahu wa an ilmihi mada amila fi mada amila bih wa an malihi min aina tasbahu wa fiha anfaqahu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama mengenai umurnya, untuk apakah ia habiskan. Yang kedua mengenai jasadnya atau badannya, untuk apakah ia gunakan. Yang ketiga mengenai ilmunya, apakah telah ia amalkan.
Dan yang terakhir adalah hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa yang mengajarkan. Apa yang bisa didapat dari hadis tersebut? Bahwa setidaknya ada 4 hal yang harus kita siapkan pertanggungjawabannya kelak di akhirat, ketika semua manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa umur kita ini dipakai untuk apa sih betulnya? Apakah memang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah digunakan untuk kemaksiatan yang setiap hari kita lakukan? Karena umur itu adalah sesuatu sumber yang tidak bisa diulangi lagi. Hari pagi ini kita bertolabul ilmi, mencari ilmu, maka niatkan dalam hati kita untuk mencari ilmu, karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi setiap orang itu punya kewajiban untuk mencari ilmu. Ini adalah sumber yang tidak bisa kita kembalikan. Setelah kita belajar pada pagi hari ini dengan kajian ini, kemudian setelah itu kita tidak bisa kembali lagi menjadi menguasai waktu yang kita miliki. Oleh karena itu kita siapkan diri kita untuk bertanggungjawabkan terhadap usia yang kita telah lewati beberapa saat yang lalu. Yang kedua, tadi disebutkan mengenai jasad atau tubuh kita. Untuk apa kita gunakan? Ketika kita sehat, untuk apa kita gunakan kesehatan kita? Ketika kita mampu, untuk apa kemampuan kita itu digunakan? Semua itu adalah pertanggungjawaban mengenai jasad kita ketika kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, ketika kita memiliki ilmu, apakah ilmu yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain? Dan sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu yang bisa dimanfaatkan dan berfungsi untuk amalan jariah, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan itu kemampuan kita memperoleh ilmu untuk disampaikan kepada orang lain. Apapun juga ilmu asal bermanfaat pasti Allah akan balas, dan itu nanti kelak di akhirat akan menjadi pertanggungjawaban terhadap ilmu yang kita peroleh. Nah, yang terakhir adalah harta. Harta ini sangat sensitif sekali ya. Ketika kita masih memiliki kemampuan untuk memiliki harta itu dipakai untuk apa? Nah, inilah yang menjadi bahan renungan kita supaya kita bisa memanfaatkan harta kita dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mampu untuk menambah pahala tadi akhir kemudian. Jamaah salat subuh yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan kita berandai-andai kita tahu sisa umurnya tinggal 1 tahun, apa saja yang akan kita lakukan untuk mengisi sisa umur itu? Nah, mungkin ini sebagiannya karena kita punya waktu hanya 1 tahun, pasti kita akan bersenang-senang, pasti kita akan berjalan-jalan ke tempat indah yang belum kita datangi. Dan ada lagi orang yang menginginkan makan sepuasnya supaya dia pada hari hanya akan mendapatkan kepuasan dalam makan yang makan. Ada lagi mungkin yang menikmati hobi, hobi misalnya touring atau apalah gitu. Mereka menggunakan umur yang mungkin juga ada sebagian yang lain memilih untuk memperbanyak ibadah, misalnya sholat, zikir, berinfak, semuanya menggunakannya sesuai mungkin. Mungkin juga untuk memperbanyak silaturahmi. Mungkin juga orang itu menggunakan usianya untuk bekerja lebih giat lagi dalam rangka mencari bekal untuk kehidupan nanti. Demikian juga bisa jadi dia memberikan waktu untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya.
Kemudian juga bisa jadi untuk membahagiakan orang lain misalnya. Nah, kenapa kedua kelompok kegiatan tersebut begitu berbeda? Yang satu menggunakan usianya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lain untuk bergembira terhadap usia yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memaknai kehidupan dunia ini. Nah, dan salah satu hikmah besar dengan dirahasiakannya bilangan umur kita ini adalah agar kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita akan merasa bahwa tentunya setiap saat kita bisa jadi ajal bagi kita. Maka kita akan selalu berhati-hati dengan tindakan kita. Ketika kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir, maka ketika itu pula kita menyadari bahwa setiap saat pasti ajal itu datang menjemput. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, apakah kita masih ketika udah usia tua seperti sekarang ini, atau ketika kita usia muda. Dan kita tidak tahu kapan pastinya kita akan mati. Apakah hari ini, apakah besok, apakah 5 menit lagi dari saat ini. Semuanya adalah rahasia yang disampaikan Allah SWT mengenai umur kita. Seandainya Allah SWT menghendaki bahwa semua manusia mengetahui kapan dia akan mati, di mana ia mati dan kapan dia mati, akankah kehidupan ini dihiasi dan kebaikan? Tentu jawabannya belum tentu, karena mungkin juga kita bisa bayangkan bahwa sedikit manusia selalu menghiasi umurnya dengan ibadah, bahwa lebih banyak manusia terus menerus berbuat dosa hingga akhir hayatnya, bahwa jauh sekali lebih banyak lagi manusia terus berbuat dosa hingga sedikit sisa umurnya untuk bertaubat. Saya memilih bahwa nomor 3, yaitu lebih banyak lagi manusia terus berbuat dosa hingga sedikit sisa umurnya untuk bertaubat yang mendominasi kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini selalu berpikir bahwa masih ada waktu untuk bertaubat. Nah, kita tentunya harus ingat bahwa taubat tetap akan realitanya tidak menyediakan waktu untuk bertobat, alias orang-orang itu biasanya tasok itu apa? Ya ntar aja lah, esok lagi gitu ya, supaya apa? Mereka merasa bahwa waktunya masih banyak lagi yang muda-muda, merasakan bahwa umur itu bagi dia adalah hanya sebuah hitungan yang ketika kita mendapatinya menjadikan kita bagian daripada kehidupan itu sendiri. Pada masa tersebut yang dimarakan Allah SWT, dalam kondisi seperti ini bisa jadi dunia ini didominasi oleh berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermaksiat, dengan kata lain bahwa bagi sebagian orang hanya akan memikirkan dunia ini saja. Terlebih ketika merasa mendapat berkah dari Allah SWT berupa rezeki kekayaan, berupa rezeki kemuliaan, berupa jabatan yang tinggi, bukannya dia menggunakannya untuk berinfak atau zakat maupun sedekah, yang ada lebih pada merealisasikan keinginan yang terpendam atau tertunda yang sifatnya duniawi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa usia umatku umumnya itu berkisar antara berapa? 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka
melewati angka itu. Jadi ketika kita sudah melewati usia 70 tahun, itu adalah berkah atau rahmat dari Allah SWT yang diberikan kepada kita untuk beribadah dalam hal membuat kebaikan dalam rangka mencapai tingkat kehidupan yang tertinggi, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Jadi umur kita ini kasih kisaran kata Rasulullah SAW antara 60 sampai 70 tahun. Kecuali mungkin di beberapa daerah seperti informasi yang kita peroleh di Jepang ada satu daerah di Okinawa umurnya orang-orang itu sekitar hampir 100 tahun, 90 sampai 100 tahun. Ternyata rahasianya apa? Rahasianya mereka tetap giat di dalam kehidupan sehari-hari, tidak merasa tua. Yang kedua, mengurangi makan, mengurangi makan. Mengurangi makan itu karena makan itu bagian dari yang menyebabkan terkumpulnya penyakit di perut kita. Jadi orang-orang yang di Okinawa itu dia kehidupannya bertani, tetap bertani sampai dengan usia lanjut. Jadi tetap berguna, tetap bermanfaat. Kemudian juga tadi itu bahwa mereka menggunakan usianya dengan tidak makan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memahami betapa manusia senantiasa berada antara kecenderungan yang baik dan yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan manusia dari fitrah tersebut dengan jalan menjadikan umur sebagai hal yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Ini adalah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyampaikan kapan kita akan meninggalkan dunia. Untuk apa? Agar manusia selalu berhati-hati dalam hidupnya dan agar manusia selalu berada dalam kebaikan dan tidak akan kematian. Menurut ajaran Islam, bahwa umur manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal. Di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa setiap umat atau manusia ini mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi itulah yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Bahwa setiap kita pasti akan menghadapi kematian, pasti. Hanya saja kita tidak tahu kapannya. Kita tidak bisa minta cepat untuk segera meninggal karena malas dengan kehidupan dunia ini. Kita juga tidak bisa minta penundaan terhadap usia kita. Nanti saja, nanti saya lagi senang dengan dunia ini, sehingga saya butuh waktu lagi untuk mencapai kesenangan dunia ini. Nah, Allah SWT sudah menentukan bahwa setiap orang, setiap manusia itu pasti ada batas waktunya. Ada beberapa amalan yang dapat memperpanjang usia kita. Misalnya berbuat baik kepada orang tua kita, senantiasa menjalin silaturahmi dan menjaga gaya hidup sehat. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bagaimana sebetulnya menggunakan usia kita sampai dengan ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahmi. Nah, apakah hal ini merubah takdir kita dengan usia yang panjang? Ternyata beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa belum tentu usia kita diperpanjang secara angka, tapi yang dikenal adalah kita dikenang
oleh orang-orang di sekitar kita ketika kita meninggal itu adalah kebaikan-kebaikannya. Kita ingat seorang ulama yang telah terkenal di Indonesia, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka itu dalam usia masih relatif muda, ya, 68 tahun kalau tidak salah dia meninggal. Tetapi sampai saat ini itu nama beliau luar biasa dikenal oleh kita. Banyak juga karya-karya tulis beliau yang dicetak ulang. Saya paling senang dengan karya-karya beliau itu karena bahasanya bahasa yang sederhana tapi filosofis, jadi lebih mengungkapkan logika-logika berpikir bagaimana sebetulnya sebuah ayat ditafsirkan pada saat itu. Misalnya tafsir juz amma yang dibuat oleh beliau, kemudian tafsir Al-Azhar yang dibuat oleh beliau ketika beliau di dalam penjara. Ini adalah bagian daripada bagaimana memanfaatkan usia kita. Umur yang berkah tentunya adalah usia hidup manusia yang penuh dengan nilai kebaikan, manfaat, dan pahala. Meskipun waktu hidup seorang mungkin tidak panjang, namun sebaiknya syarat akan value atau nilai-nilai kebaikan selama hidupnya, maka kita akan dikenal sebagai orang yang benar-benar dibuat tentang orang supaya orang mengenal kita itu dengan segala kebaikannya. Jadi jangan sampai ketika seorang meninggal, udah dia meninggal tetap digibah oleh orang-orang yang masih hidup mengenai keburukan-keburukan yang ada. Kita tidak ingin bahwa ketika kehidupan kita berakhir, yang muncul bukannya pujian terhadap atau kenangan manis terhadap apa yang sudah kita lakukan, tetapi justru yang muncul adalah cacian dan terhadap apa yang kita lakukan masa di dunia ini. Dalam hal ini Allah SWT memberitahukan kita melalui Al-Quran tentang jalan takwa yang dapat membawa manusia menuju keberuntungan dan jalan kekafiran yang akan membawa mereka pada kerugian. Di dalam surat Asy-Syam, misalnya surat ke-91 ini, Allah SWT berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, jalan untuk mensucikan jiwa ini ialah dengan melatih untuk tidak terlalu ubudunnya, terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Jadi orang yang senantiasa mengasah jiwanya untuk menghadapi kehidupan di hari esok tadi, itu adalah orang-orang yang tidak terlalu cinta pada dunia dan orang-orang yang tidak takut terhadap kematian ketika itu datang. Nah, mensucikan jiwa itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Utamanya adalah bertobat dengan sungguh-sungguh, yaitu taubat nasuha, dan dengan bertobat itu berjanji dalam hatinya berazam bahwa tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di waktu-waktu yang akan datang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seorang mukmin itu tidak boleh terperosok dua kali dalam satu lubang. Ini oleh Imam Muslim. Jadi kita tidak boleh mengulangi kesalahan kedua kalinya. Ketika kita sudah bertobat, menginginkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita stop terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan. Kemaksiatan apa saja yang kita lakukan selama hidup kita ini, stop dan tidak mengulangi lagi. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang muslim itu tidak boleh terperosok dua kali dalam satu lubang. Ya. Nah, sebagai hamba Allah SWT, tentunya
Pertanyaannya adalah, sudahkah kita persiapkan bekal kita sebelum tiba saatnya kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampaikan dalam surat Al-Hasr surat 59 ayat 18 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam hal ini saya ambil tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai surat Al-Hasr ayat 18 ini, bahwa salah satu sifat orang munafik adalah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara lisan, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Referensinya kita lihat surat Al-Baqarah surat kedua ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan fi qulubihim marad wa zadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Dalam hati mereka, itu orang-orang munafik tadi, ada satu penyakit. Dalam hati mereka ada satu penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi orang-orang munafik itu selalu mengatakan kebaikan-kebaikan dengan mulutnya, tapi dalam hatinya dia berbeda. Nah, bedanya orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin itu senantiasa menyampaikan apa yang dia lakukan pada kesehariannya. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukannya. Tapi orang-orang munafik itu karena penyakit di dalam hatinya, itu dia selalu menyampaikan sesuatu yang baik seolah-olah padahal dia berbuat keburukan terhadap apa-apa yang dilakukan selama ini, sehingga hasil mereka akan kekal di dalam neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa innal munafiqina fi darkil asfal. Sesungguhnya setiap orang munafik itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, di dasar neraka itu hukuman bagi orang-orang munafik. Pada ayat 18 surat Al-Hasr mengingatkan orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah dan memperhatikan hari esok, yaitu akhirat. Dalam ayat tadi bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kapan dan di mana saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, ya, untuk melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Dan tentunya adalah setiap orang, siapapun dia, memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu untuk kehidupan sudah mati di akhirat dengan berbuat senantiasa kebaikan atas dasar apa? Atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ditopang dengan ilmu dan hati yang ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup di dunia ini sementara, sedangkan hidup di akhirat itu abadi. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik dengan manusia, dan menjaga hubungan baik dengan alam yang ada di sekitar kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha teliti segala apapun terhadap apa yang kamu kerjakan, sehingga semua yang kamu lakukan berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Direferensikan dalam hal ini adalah surat Qaf surat 50 ayat 18 yang bunyinya, ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dalam hal ini kita mengenal ada malaikat raqib dan atid. Dia adalah malaikat pengawas yang selalu mencatat semua amal-amal kita, baik itu amal
baik maupun amal buruk, semua tercatat, tidak pernah terlewatkan sekalipun. Maka mari kita renungkan bahwa kita jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati itu tidak harus tua. Terbukti banyak juga yang mati muda. Begitu juga jangan tertipu dengan tingkat kesehatan kita yang baik-baik saja, karena syarat mati itu tidak harus sakit terlebih dahulu. Terbukti banyak juga yang mati dalam keadaan sudah muda. Nah, karena itu mari kita berbentuk bekal kita untuk akhirat dengan tentunya senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah SWT tanpa ditawar-tawar, tanpa kita menolak salah satunya, karena itu adalah perintah dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan seiring dengan itu tentunya kita harus menjauhi perbuatan maksiat. Paling tidak, kalau tidak bisa semuanya, ya sedikit demi sedikit kita mengurangi sesuatu yang bersifat maksiat kepada Allah SWT, supaya apa? Supaya kita pulang dengan membawa bekal yang terbaik. Jadikan hidup kita ini sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat yang Tabrani menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, hadis ini menekankan pentingnya berperilaku baik, mau membantu orang lain, mudah untuk dengan membantu kesulitan orang lain, dan selalu mencari cara untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, tentunya kebermanfaatan ini bisa berupa bantuan baik fisik, baik nasihat, atau dukungan emosional, atau kontribusi positif lainnya. Yang penting semuanya itu adalah untuk berkemanfaatan terhadap diri kita kepada orang lain. Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang selalu siap setiap saat itu memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa dia sendiri merasa bahwa itu adalah suatu kewajiban. Semuanya didasarkan kepada lillahi ta'ala, kepada Allah semata, untuk mencari ridhonya, tidak untuk mencari popularitas. Kalau kita berbuat kebaikan dengan menginginkan popularitas dari orang sekitarnya, siap-siap saja kita akan merasa kecewa kalau orang lain tidak merespon positif terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu lakukanlah hanya untuk kepentingan dan mencari ridha Allah SWT, tidak untuk yang lainnya. Nah, ini barangkali yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan, karena ini perbuatan ringan. Intinya bahwa manfaatkanlah usia kita yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita kelak akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa-apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka